Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Alichandra Dewi dengan NIM 19130111002 dari kelas 4A Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang subbab 3.7 mengenai jumlah nilai sekarang dan subbab 3.9 mengenai pembayaran periodik dari sebuah anuitas. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai jumlah nilai sekarang. Jika pembayaran mendahului suatu rangkaian pembayaran sebelumnya, maka pembayaran yang dimaksud merupakan amount. Dan jika pembayaran mengikuti suatu rangkaian pembayaran berikutnya, maka pembayaran yang dimaksud merupakan present value. Selanjutnya yaitu contoh soal yang pertama, seseorang membayar hutang sebesar $200 per bulan dengan membayar pada tanggal 1 tiap bulan. Peminjam tidak bisa membayar pada tanggal 1 April dan 1 Mei karena telah jatuh tempo. Pendapatan tak terduga yang didapat memberi cukup uang untuk membayar semua pembayaran yang terhutang serta prabayar untuk pembayaran yang telah jatuh tempo selama setahun ke depan. Jika peminjam dan pemberi pinjaman sepakat untuk menyelesaikan pembayaran dengan bunga 6% per bulan, berapa banyak yang harus dibayar peminjam pada tanggal 1 Juni? Untuk penyelesaiannya, dapat dibuat sebuah diagram waktu sebagai berikut dan tanggal vokal terletak pada 1 Juni. Jadi, karena peminjam tidak bisa membayar pada tanggal 1 April dan 1 Mei, maka pertama-tama kita menjumlahkan pembayaran bulan April dan Mei, kemudian ditambah pembayaran bulan Juni membentuk sebuah anuitas biasa dari 3 pembayaran di mana kita memerlukan jumlahnya. Lalu pembayaran bulan Juni sampai Desember mengikuti tanggal vokal. Jadi 6 pembayaran ini membentuk sebuah anuitas biasa di mana kita memerlukan nilai sekarang. Dengan mengingat kembali rumus jumlah anuitas biasa yaitu SN sama dengan R kali S sub N sama dengan R kali 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I, dan rumus nilai sekarang AN sama dengan R kali A sub N sama dengan R kali 1 kurang 1 tambah I pangkat negatif N per I. Maka gabungan dari kedua hasil ini dapat diperoleh X sama dengan 200 S3 ditambah 200 A6 sama dengan 200 kali 3,01503 ditambah 200 kali 5,89638 dan mendapatkan hasil akhir $1.782,29. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembayaran periodik dari anuitas. Ketika future amount diketahui, rumus yang kita gunakan yaitu R sama dengan SN per S sub N sama dengan SN kali 1 per S sub N sama dengan SN kali I per 1 tambah I pangkat N dikurang 1, di mana R sama dengan pembayaran periodik atau sewa, SN sama dengan amount dari anuitas N pembayaran, dan 1 per S sub N adalah deposit periodik yang akan tumbuh menjadi $1 dalam N kali pembayaran. Dan ketika present value diketahui, maka rumus yang kita gunakan yaitu R sama dengan A per A sub N sama dengan A N kali I per 1 kurang 1 tambah I pangkat negatif N, di mana R adalah pembayaran periodik atau sewa, AN sama dengan present value dari anuitas dari N pembayaran, dan 1 per A sub N adalah pembayaran periodik yang diperlukan untuk melunasi sewa $1 dalam N pembayaran. Selanjutnya yaitu contoh soal, jika 5% dari uang digabung selama setengah tahun, berapa uang yang harus dibayar seseorang setiap 6 bulan untuk mengumpulkan $3.000 dalam 4 tahun? Untuk penyelesaiannya,
Dapat digambarkan diagram waktu di atas yang menunjukkan bahwa $3.000 merupakan amount di masa yang akan datang. Lalu kita substitusi S8 sama dengan 300, N sama dengan 8, dan I sama dengan 2,5%. Berdasarkan rumus, maka diperoleh bentuk pertama, R sama dengan Sn per S sub N sama dengan 3.000 per S8 2,5% sama dengan 3.000 per 8,7361 sama dengan $343,40. Bentuk kedua, R sama dengan Sn kali 1 per S sub N sama dengan 3.000 kali 1 per S8 2,5% yang mendapatkan hasil akhir $343,40. Dan bentuk yang ketiga, R sama dengan Sn kali I per 1 tambah I pangkat N kurang 1 sama dengan 3.000 kali 1 per 1,025 pangkat 8 kurang 1 dan mendapatkan hasil akhir $343,40. Perhatikan bahwa 8 pembayaran sebesar $343,40 menghasilkan total $2.747,20. Keseimbangan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu amount sebesar $3.000 diperoleh dengan mengakumulasikan bunga pada setiap pembayaran sejak dimulai hingga akhir dari 4 tahun tersebut. Berdasarkan pembahasan materi yang telah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwa jika pembayaran mendahului suatu rangkaian pembayaran sebelumnya, maka pembayaran yang dimaksud merupakan amount. Jika pembayaran mengikuti suatu rangkaian pembayaran berikutnya, maka pembayaran yang dimaksud merupakan present value. Nah, untuk menentukan pembayaran periode dapat dicari dengan menyelesaikan rumus dari amount dan present value untuk R. Ketika future amount diketahui, kita dapat menggunakan rumus R sama dengan Sn per S sub N sama dengan Sn kali 1 per S sub N sama dengan Sn kali 1 per 1 tambah I pangkat N kurang 1. Dan ketika present value diketahui, kita dapat menggunakan rumus R sama dengan A per A sub N sama dengan A N kali I per 1 kurang 1 tambah I pangkat min N. Nah, sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Om Santi Santi Santi.